biasa jaga hati. Apa kaitannya? Kaitannya jelas sabda Nabi SAW. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Idza saluhat, jika daging ini baik, saluhal jasadu kulluh, maka baiklah seluruh jasad. Wa idza fasadat, dan kalau segumpal daging ini buruk, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jasad akan rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah al-qalbu. Jadi kalau qalbu kita baik, jasad akan baik. Kalau qalbu kita baik, kita akan jaga waktu. Kalau qalbu kita baik, kita semangat sholat. Kalau qalbu kita baik, kita semangat berzikir kepada Allah. Kalau qalbu kita baik, kita akan khusyuk ketika berzikir. Kalau qalbu kita baik, kita akan sabar menghadapi masalah-masalah kehidupan. Kalau qalbu kita baik, hari-hari ini bisa kita lewati insya Allah dengan kesabaran dan keridhaan. Semua tentang qalbu. Dan ini kunci sukses Al-Imam Nawawi rahimahullah. Ini kunci sukses. Kita bersama dengan Riyadhus Shalihin, karya yang sangat fenomenal. Dan berbicara Riyadhus Shalihin, kita harus melihat walaupun hanya dengan selayang pandang kepada sosok yang ada di balik karya tersebut. Sosok yang dipuji oleh para ulama, sosok yang sangat luar biasa, sosok yang bernama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi, salah satu ulama kebanggaan mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, dan seluruh ulama dari berbagai macam mazhab. Karena setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, beliaulah yang ada di balik kitab Riyadhus Shalihin. Maka kita harus mempelajari sedikit rahasia-rahasia beliau. Bagaimana bisa seseorang dengan kehidupan yang sangat sederhana, sangat keras, sangat berat, tapi bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menghasilkan karya yang begitu luar biasa, karya yang diterima oleh umat bukan hanya di masanya, bukan hanya di masa anak dan cucunya, walaupun belum nggak punya anak dan cucu, tapi di masa anak dan cucunya. Tidak hanya itu, tapi generasi-generasi berikutnya, era-era berikutnya sampai hari ini, jutaan bahkan mungkin miliaran umat Islam secara total menikmati Riyadhus Shalihin. Jutaan orang menikmati Arba'in Nawawiyah. Jutaan orang mengamalkan zikir-zikir yang ada dalam kitab Al-Adhkar. Umat Islam dari berbagai macam pelosok itu memahami Sahih Muslim melalui kitab beliau Al-Minhaj, mempelajari fikih dari Rodatul Talibin, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, ini sosok gak boleh kita lewatkan. Kalau banyak orang terinspirasi dengan seorang sosok dunia yang memang punya karya atau prestasi di masanya, tapi sekarang sudah hilang, tidak ada legacy, tidak ada warisan untuk kita secara real, dan itu bisa menginspirasi banyak orang. Lalu bagaimana dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala? Bagaimana dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala? Apabila kita baca karya seseorang atau biografi seseorang, yang untuk mendapatkan karyanya kita harus bayar mahal, bahkan miliaran. Lalu kita kagum, Masya Allah nih orang, saya harus mempelajari biografinya. Bagaimana dengan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala? Sedangkan kita mendapatkan warisan beliau, karya beliau, itu gratis. Beliau nggak minta bayaran kepada kita. Dan mau bayarnya juga bingung gimana caranya. Kecuali doa yang kita panjatkan kepada beliau, rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau.
dan mengkaruniai surga bagi beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sudah jelaskan bahwa di antara rahasia-rahasia beliau adalah pertama taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tanpa taufik. Tidak mungkin tanpa taufik, saudaraku yang Allah muliakan. Ini hidayah. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diyakini oleh orang-orang beriman. Orang-orang berkelas. Orang-orang yang meyakini tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin mereka mengangkat dirinya sendiri pada saat mereka sukses, karena mereka pasti akan mengatakan wa ma taufiki illa billah. Itulah prinsipnya orang-orang hebat di setiap zaman ke zaman. Bukankah itu yang diucapkan oleh Syuaib alaihi salam, atau Nabi Syuaib alaihi salam, sebagaimana Allah hikayatkan dalam surat Hud ayat 88, wa ma taufiki illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tidak ada taufik kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini petunjuk datang dari Allah. Saya bisa begini dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, dan aku hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah lah aku kembali. Maka jika kita ingin berbuat, memiliki karya, memiliki warisan, menjadi orang baik, sekali lagi bukan hanya orang baik, tapi memiliki karya yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita, yang akan membuat kita mendapatkan pahala walaupun kita wafat, walaupun kita sudah meninggal, walaupun kuburan kita secara fisik entah kemana. Maka sekali lagi minta kepada Rabbul Alamin. Syiarnya orang-orang hebat dari zaman dulu, orang-orang terbaik, adalah surat Hud ayat 88 ini. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Bukan kita yang diangkat, bukan kecerdasan, bukan kepintaran. Hanya Allah yang berhak diangkat. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ketika seseorang sudah mengangkat dirinya, seseorang sudah menggantungkan diri pada dirinya, seseorang sudah merasa dirinya yang hebat, dirinya yang berjasa, maka itu awal dari mimpi buruknya, awal dari kehancuran. Itu yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Itulah awal dari tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Lalu yang kedua sudah kita sampaikan, faktor ayah, faktor orang tua. Orang tua punya peran bagaimana beliau diarahkan, didampingi, lalu disupport oleh ayahnya dari kecil sampai dewasa. Imam Nawawi memiliki orang tua atau ayah yang senantiasa mensupport beliau dari beliau kecil sampai beliau dewasa. Dan itu bukan aib. Dan ayahnya tahu bagaimana mengarahkan anaknya, bagaimana membuat cetak biru buat anaknya, membuat arah buat anaknya. Dan gak diganggu anaknya dengan hal-hal duniawi yang membuat pikiran terpecah. Anaknya disuruh fokus untuk baca Quran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya diantar ke Damaskus. Beliau tahu kenapa ke Damaskus? Karena di situ isinya para ulama besar, murid-muridnya Ibnu Salah dan lain sebagainya. Ayahnya tahu bagaimana mengarahkan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, peran guru. Peran guru sangat besar. Sampai-sampai para ulama mengatakan bahwa guru adalah orang tua dalam agama, sebagaimana ayah ibu kita adalah orang tua secara nasab. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innama ana bimanzilatil walid u'allimukum. Aku ini seperti ayah kalian. Aku mengajarkan kalian. Aku mendidik kalian. Dan kita harus berbakti kepada kedua belah pihak. Kita harus berbakti kepada kedua belah pihak. Dan itulah yang dikatakan Imam Ahmad, sebagaimana yang dikatakan Imam Muflih.
Innama annasu bisyuyukhihim. Manusia itu hidup dengan guru mereka, dengan guru-guru mereka. Dan kalau gurunya hilang, gurunya pergi, gurunya meninggal, lalu bagaimana mereka bisa hidup? Dengan siapa mereka hidup? Betul, Allah yang memberikan taufik. Tapi sebagaimana kata Imam Nawawi, guru adalah silah bainahu wa baina rabbih. Guru adalah jembatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dimiliki oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi diberikan taufik oleh Allah, itu bisa bertemu dengan guru-guru yang tepat. Dan beliau bisa bersyukur. Betul, banyak orang diberikan taufik oleh Allah ke guru-guru yang bagus dan tepat, dia nggak bisa bersyukur kepada Allah. Akhirnya Allah cabut lagi. Karena kan itu konsepnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku tambah. Dan kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Lihat bagaimana Imam Nawawi mempersiapkan air wudhu buat gurunya, mempersiapkan air buat gurunya, sebagaimana kita sudah bahas, dan sangat beradab dan mulazamah kepada Al-Imam Al-Maghribi. Ditempel terus gurunya, di mana ada gurunya di situ ada beliau, dan beliau berkhidmat, bukan numpang beken, bukan ngejilat dan seterusnya. Beliau berkhidmat, beliau melayani, beliau belajar, beliau banyak tanya dan seterusnya. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Guru itu penting. Guru itu penting. Bukankah para sahabat jadi seperti itu karena berguru dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah Said bin Jubair bisa seperti itu karena berguru dengan Abdullah bin Abbas? Bukankah Al-Imam Masruq bisa seperti itu karena berguru dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala an? Bukankah Sa'id bin Musaib bisa seperti itu karena sekali gurunya Aisyah dan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an? Bukankah Imam Syafi'i bisa seperti itu karena berguru dengan banyak ulama-ulama hebat seperti Imam Malik, seperti Muhammad bin Hasan Syaibani, dan banyak sekali guru-guru beliau? Bukankah Imam Ahmad bisa seperti itu karena berguru dengan Imam Syafi'i? Bukankah Imam Muzani bisa seperti itu karena berguru dengan Imam Asy-Syafi'i? Saudaraku yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Bukankah Imam Muslim bisa seperti itu salah satunya karena berguru dengan Imam Bukhari? Ini nggak bisa dinafikan. Itu orang-orang besar, orang-orang yang cerdasnya minta ampun. Kunci suksesnya salah satunya berguru. Ya gimana dengan kita yang kurang cerdas, yang banyak kekurangan segala macam. Lalu kita mau menghadapi ini sendiri. Dan berjuanglah itu kunci sukses. Dan lihat, untuk bisa berguru dengan orang-orang hebat itu dibawa ayahnya dari Nawa ke Damaskus. Jadi memang modal. Bukan cuma nunggu, susah sih. Imam Nawawi itu jalan dari Nawa ke Damaskus. Nawa, dan nggak punya apa-apa. Nggak punya. Yang kasih rumahnya kan gurunya. Nggak punya apa-apa. Dan Allah ketika beliau berjuang, Allah arahkan. Mulai dari Syekh Jamaluddin, lalu Syekh Tajuddin, lalu Syekh Kamaluddin. Sebagaimana sudah kita bahas kemarin. Satu-satu Allah buka karena berusaha. Ini penting, saudaraku yang Allah muliakan. Harus ada effort, harus ada upaya. Karena berguru dengan orang-orang yang berkualitas, ya nggak mudah lah. Sama, para sahabat itu berguru dengan Nabi SAW di Mekah, taruhannya nyawa kan. Nyawa. Kan begitu bahasanya. Para sahabat berguru dengan Nabi SAW di kota Mekah, itu taruhannya nyawa. Sama, para sahabat berguru dengan Nabi SAW di kota Madinah, taruhannya nyawa juga, diserang. Kita tahu perang Uhud diserang. Perang Ahzab dikepung. Jadi sama di Mekah dan Madinah taruhannya nyawa. Ini kita lupakan. Pengen dapat yang berkualitas, nggak ada resiko. Ya susah, mas.
Itu para sahabat bisa demikian. Bilal tuh disiksa untuk bisa berguru dengan Nabi SAW. Disiksa kan. Ammar bin Yasir disiksa. Itu sunnatullah, saudaraku. Kalau ingin berguru dengan ahli dunia saja, kita setengah mati carinya. Setengah mati, susah ketemu sama dia. Tapi kita bisa terima, kita bisa akui. Kenapa kita nggak ada perjuangan untuk berguru mencari akhirat kita? Untuk alam barzakh kita? Untuk hari kiamat? Jadi coba kita renungkan. Sahabat, untuk bisa berguru dengan Nabi SAW, itu taruhannya nyawa. Taruhannya semua harta. Mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, udah tinggalin semua. Udah harta semua, 100% dituntut. Kita belajar di kampus untuk dapat guru-guru besar, itu bayarnya puluhan juta dan lain sebagainya. Para sahabat untuk bisa tetap berguru dengan Nabi, kan untuk bisa tetap berguru dengan Nabi kan pindah ke Madinah. Karena cepat atau lambat Nabi akan pindah ke Madinah. Mereka satu-satu pindah. Dan mereka pindah apa? Tinggalin semuanya. Itu mereka, radhiyallahu ta'ala anhum. Sama Imam Nawawi. Dari Nawa, pindah ke Damaskus. Pindah ke Damaskus. Itu yang perlu kita renungkan. Intinya berjuang. Mungkin kita nggak harus pindah, tapi berjuang. Berjuang. Lalu yang berikutnya adalah jaga waktu. Jaga waktu. Salah satu yang membuat Allah berkahi dan beliau punya karya segala macam itu, beliau jaga waktu. Beliau jaga waktu. Dan diriwayatkan beberapa ulama-ulama yang sebagaimana kita nukilkan, beliau sering begadang dan tidurnya sering di buku. Bahkan beliau sampaikan testimoni, khususnya ketika beliau di Rawahiyah di Damaskus, itu selama 2 tahun full tidak merebahkan dirinya di atas kasur, tidak merebahkan dirinya di atas permukaan tanah. Kata Imam Adz-Dzahabi, selama itu beliau kalau tidur ketiduran. Kalau tidur ketiduran. Dan kita sudah jelaskan bagaimana riwayat-riwayat kalau beliau tidur bersandar ke kitab beliau. Dan itu nggak lama, bangun lagi, baca lagi. Dan dalam satu hari 12 kajian. Satu hari 12 kajian. Dan itu bukan hanya ngaji. Beda dengan kita. Kita hanya ngaji aja. Seminggu padat tuh, setiap hari ada kajian. Tapi hanya ngaji aja. Nggak diamalin. Nggak diimplementasikan. Ngaji di hari Rabu, pembahasan hari Selasa lupa. Ngaji di hari Kamis, pembahasan di hari Selasa Rabu lupa. Kalau beliau 12 kali sehari, itu dimurojaah lagi, diulang lagi, dicek lagi, dipelajari lagi, dibahas lagi, tanya sama guru lagi. Ini maksudnya apa, saya nggak ngerti. Dan itu belum lagi waktu untuk ibadah, waktu untuk sholat. Beliau sangat kuat dalam mengerjakan sholat sunnah. Waktu untuk puasa, waktu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan waktu-waktu tersebut dan saudaraku yang Allah muliakan. Dan maksud ini bukan berarti kita harus letter luck mengikuti beliau. Dan gak mungkin letter luck ikutin beliau juga. Kita mau 12 kali kajian sehari. Terus gimana yang lain terbengkalai? Beda. Terus diamalin gak tuh 12 kali sehari? Intinya bukan di angka 12. Beliau sudah sampai di angka 12. Adapun kita lihat dari sisi makna, bukan berarti nggak tidur, apalagi hari-hari ini. Kita tahu salah satu tindakan preventif untuk menghadapi COVID-19, untuk menghadapi corona adalah jaga istirahat dan waktu tidur.
Dan kita tahu kaidah kita, sebagaimana dijelaskan Syekh Satri, bahwa melakukan tindakan preventif dari wabah adalah disyariatkan. Dan kalau kita niatkan bertakarub kepada Allah, mendapatkan pahala. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 195, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Janganlah membiarkan diri Anda itu jatuh ke dalam kebinasaan. Jatuh dalam kebinasaan. Kalau kita kurang tidur, lalu imun kita turun, jatuh ke dalam kebinasaan, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu tidur harus cukup di hari-hari ini. Jadi bukan berarti kita harus begadang letter, enggak. Tapi poinnya adalah lihat dari sisi makna. Dan maknanya apa yang dikatakan Al-Imam At-Taj As-Subki. Ketika beliau mengatakan begini tentang Al-Imam Nawawi, kata beliau, "Muwadhiban 'alal khair la yasrif minhu sa'atan fi ghairi ta'ah." Imam Nawawi itu continue dalam mengerjakan kebaikan. Bukan 1-2 hari hilang. Bukan 1-2 kajian nggak datang. Bukan 1-2 kali 3 kali ikut misalnya kajian live streaming, abis itu udah nggak ikut lagi. Enggak. Muwadhiban 'alal khair. Tanda-tanda orang sukses itu continue kalau mengerjakan sesuatu. Istiqomah. Ahabbul a'mali ilallah adwamu wa in qal. Nabi SAW bersabda, yang paling Allah cintai adalah yang paling amalan yang paling continue, paling rutin walaupun sedikit. Jadi itu Imam Nawawi. Muwadhiban 'alal khair. Itu kalau ngerjain sesuatu selalu continue. Terus ini poinnya. Ini harus kita teladani. Dan beliau tidak menghabiskan waktu walaupun sesaat fi ghairi ta'ah, di aktivitas yang bukan ketaatan kepada Allah. Itu yang harus kita perjuangkan. Beliau tidak menghabiskan waktu beliau walaupun sesaat, walaupun semenit, walaupun 30 detik. Itu bahasa hiperbolanya ya. Selalu di dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan ketaatan. Hal maksiat atau hal mubah yang overdosis. Itu yang harus kita teladani. Semaksimal mungkin jangan buang-buang waktu. Semaksimal mungkin isi waktu dengan ketaatan. Apa aja. Apalagi hari-hari ini baca Quran, zikir. Sebagaimana para ulama menjelaskan Imam Nawawi, beliau membagi waktunya mayoritas habis buat ilmu. Lalu digunakan untuk ibadah-ibadah yang lain. Ada waktu untuk sholat, jelas waktu untuk puasa, waktu untuk zikir, waktu untuk baca Quran dengan tadabbur, waktu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dibagi waktunya. Nah, kita semaksimal mungkin. Bukan orang disuruh begadang semua hari-hari ini terus pada drop, terus nanti mau masuk Ramadan. Bukan itu poinnya. Tapi ambil, kalau kita ingin berkah, kita ingin punya karya, kita ingin bangkit dari keterpurukan di hari-hari ini, maksimalkan waktu banyak, gunakan untuk ilmu, mulai dari ilmu agama, lalu ilmu yang berkaitan dengan skill kita. Bagaimana saya bisa bertahan nih, kondisi berat, karena waktu mahal. Orang-orang besar itu hal yang paling mahal di dunia itu waktu. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Hasan Al-Basri, saya melihat orang-orang, sosok-sosok yang begitu menjaga waktunya, melebihi kalian menjaga uang kalian. Diriwayatkan Imam Nawawi, saudaraku yang Allah muliakan, itu beliau kalau kecapean kan ketiduran. Dan yang berusaha begitu, kalau nggak tidur kecuali ketiduran, itu beliau. Itu kalau bangunnya tuh kayak orang kehilangan, kemalingan. Sebagian ulama mengatakan, bangun tuh kayak orang kemalingan. Karena bagi beliau, yang paling mahal dari dunia itu waktu, bukan fulus. Waktu. Beda sama kita ya. Kita bangun, bangun 5 menit. Ya pantas. Gak pernah ada Riyadhus Shalihin.
Ya gitu mentalnya. Ah udah jam 7, ya udah tidur lagi sampai jam 8. Cuman udah sampai jam 7, terus tidur sampai jam 8. Ya gimana punya karya? Ibn Nawawi ketika bang, ya Allah, saya udah kehilangan 5 menit nih, saya udah kehilangan 10 menit. Baca lagi. Terus dipaksa. Itu orang-orang berhasil. Karena kebanyakan santai. Gak ada merasa kehilangan. Buka sosial media, tiba-tiba waktu habis 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, biasa aja. Itu para ulama nangis. Para ulama nangis. Hargai waktu, khususnya hari-hari ini. Ini Allah kasih mahal, banyak waktu luang buat kita. Tapi inilah blind spotnya manusia. Sebagaimana kata Nabi SAW kan, ni'matani maghmunun fihi makathirun minan nas. Ada 2 nikmat yang dilalaikan oleh banyak manusia, sehat wal farag, kesehatan dan waktu luang. Ini penting. Jaga waktu. Jaga waktu. Bukan nggak tidur. Dan salah satu sunnah Nabi SAW adalah tidur cepat. Tapi bangun juga cepat. Itu salah satu sunnah Nabi SAW. Kalau kita nggak ada kerjaan di waktu malam. Kecuali untuk ilmu dan ibadah, kata para ulama. Kalau untuk ilmu, para ulama terbiasa menjaga waktu atau menggunakan waktu sampai ditambah lagi waktunya. Tidur mereka sedikit, tapi mereka takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah. Kita waktu begadang ketawa-ketawa, maksiat bahkan, ya gimana diberkahi? Kenapa sebagian para ulama banyak begadang? Kayak Imam Nawawi banyak begadang, tapi nggak ada masalah sama sekali. Secara umum ya, punya karya. Karena begadangnya dengan alasan untuk mengerjakan ibadah, alasan syar'i, aktivitasnya diridhoi oleh Allah, niatnya benar, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Begadangnya niatnya apa? Itu juga yang membedakan. Jadi sebagian orang ambil sepotong-sepotong, Imam Nawawi aja begadang, aku juga dong. Ya Anda main Mobile Legend, gimana disamakan? Kak tidur kak, iya ma nanti. Kak tidur, iya ma. Imam Nawawi itu begadang ma. Imam Nawawi itu murojaah 12 kajian. Kakak itu nonton drakor. Kok bisa disamakan? Dan sekali lagi di hari-hari ini jaga kondisi. Nah tinggal kita maksimalkan. Jaga waktu istirahat. Nah di luar istirahat itu maksimalkan untuk ketaatan, nambah ilmu, dan seterusnya. Rahasia yang terakhir sebelum kita masuk kitab Riyadhus Shalihin, insyaallah ta'ala, Al-Imam Nawawi kunciannya adalah menjaga amalan hati. Ya, menjaga amalan hati. Ini kuncian beliau. Ini yang membuat beliau bisa jaga waktu. Ini yang membuat beliau bisa ibadah. Ini yang membuat beliau bisa membaca Al-Quranul Karim. Ini yang membuat beliau bisa punya 12 jam atau 12 kajian per hari. Ini yang membuat Riyadhus Shalihin diterima oleh umat. Arba'in diterima oleh umat. Rodotul Talibin diterima oleh umat. Al-Minhaj Syarah Muslim diterima oleh umat. Dan kitab-kitab beliau diterima oleh umat. Itu beliau tuh luar biasa jaga hati. Apa kaitannya? Kaitannya jelas sabda Nabi SAW. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Idza saluhat, jika daging ini baik, saluhal jasadu kullu, maka baiklah seluruh jasad. Wa idza fasadat, dan kalau segumpal daging ini buruk, fasadal jasadu kullu, maka seluruh jasad akan rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah al-qalbu. Jadi kalau qalbu kita baik, jasad akan baik. Kalau qalbu kita baik, kita akan jaga waktu. Kalau qalbu kita baik, kita semangat sholat. Kalau qalbu kita baik, kita semangat berpikir kepada Allah. Kalau qalbu kita baik, kita akan khusyuk ketika berpikir. Kalau qalbu kita baik, kita akan sabar menghadapi masalah-masalah kehidupan.
Kalau kalbu kita baik, hari-hari ini bisa kita lewati insya Allah dengan kesabaran dan keridhaan. Semua tentang kalbu. Dan ini kunci sukses Al-Imam Nawawi rahimahullah. Ini kunci sukses. Hampir semua ulama yang menjelaskan tentang beliau, hampir semua. Al-Imam Ibnu Attar, Al-Imam As-Sakhawi, Al-Imam As-Suyuti, dan ulama-ulama yang lain. Al-Imam Al-Zahabi, Al-Imam Al-Yafi'i, Al-Imam Ibnu Farah, Al-Imam Al-Lakhmi, Muhammad bin Hasan, itu menekankan masalah ini. Ya Allah, hatinya subhanallah Imam Nawawi. Hatinya luar biasa. Dan benar-benar concern dalam masalah hati. Bukan hanya hafalan. Bukan hanya kecerdasan. Hadirin yang Allah muliakan. Al-Imam Suyuti rahimahullah, salah satu mazhab Syafi'iyah. Al-Imam As-Suyuti itu menjelaskan tentang Imam Nawawi, al-muraqabah li a'malil qulub. Itu kuncinya, intinya beliau itu selalu muraqabah li a'malil qulub, selalu mengawasi amalan-amalan hatinya. Al-Imam Nawawi selalu mengawasi keikhlasannya, mengawasi cintanya kepada Allah, mengawasi rasa takutnya kepada Allah, mengawasi kesabarannya, mengawasi ridhonya kepada takdir Allah, mengawasi imannya, mengawasi tauhidnya, mengawasi tawakalnya, diawasi. Kita nih, waktu kita habis untuk mengawasi dunia kita, mengawasi pekerjaan, mengawasi harta, mengawasi pabrik. Mau kemana mas? Ngawasin pabrik dulu. Emangnya nggak boleh? Bagus. Tapi kalau pabrik bisa diawasi begitu, lalu hati Anda kapan Anda awasi? Ini kuncian. Ala inna fil jasadi mudghah. Nabi SAW yang bersabda, di dalam jasad kita ada segumpal daging. Kalau ini baik, semua baik. Kalau ini buruk, semua buruk. Ala wahil qalbu. Ketahuilah, segumpal daging itu qalbu. Imam Nawawi selalu mengawasi hatinya. Wa tasfiyatuha minasyawaib. Dan Al-Imam An-Nawawi itu selalu membersihkan hati, bersihkan, tasfiyatuh, membersihkan hati beliau. Tasfiyatuha. Jadi hobinya tuh ngebersihin hati. Ngebersihin hati. Makanya hatinya tuh lembut. Kata Al-Lakhmi, Al-Imam Al-Lakhmi, itu beliau tuh punya lainul qalb, hatinya tuh lembut. Al-mubalagha fil khusyu', itu orangnya tuh khusyuk. Sholat khusyuk, zikir khusyuk, baca Quran khusyuk. Kenapa aku tuh susah banget sih Ustadz khusyuk? Ya, pertanyaannya, seberapa lama kita mengawasi hati kita, dan seberapa sering kita menguasai hati kita, mengawasi hati kita. Al-Imam As-Suyuti menyatakan, dan ini bukan hanya Imam Suyuti juga, Al-Imam Al-Lakhmi juga mengatakan, Imam itu yuhasibu nafsahu ala khatira ba'da khatira. Imam Suyuti menyatakan, Imam Nawawi ini itu senantiasa mengintrospeksi hatinya dan jiwanya, bermuhasabah, evaluasi, diaudit, khatira, langkah demi langkah, sesaat demi sesaat, setiap kegiatan. Kalau kita mengevaluasi hati, itu hanya di Ramadan misalnya, iya benar, pas i'tikaf, dan pada Ramadan kumat lagi, dan lupa lagi, nanti setahun lagi baru muhasabah lagi, introspeksi lagi. Atau kita introspeksi pada saat haji, merenung, bagus di Arafah,
merenung, introspeksi di Mina. Terjadi masalah, Anda haji cuma sekali. Terus Anda introspeksi cuma sekali seumur hidup. Pasti ada kemajuan. Tapi berapa persen? Imam Nawawi setiap kegiatan evaluasi, 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 evaluasi. Itu kata Imam Suyuti. Niat saya udah ikhlas atau belum? Udah cari ridho Allah atau belum? Saya marah nih karena siapa? Beliau tegas dengan raja misalnya, penguasa Al-Zahir Bibris. Itu dievaluasi. Saya ini tegas sama beliau karena apa? Karena sok-sokan? Karena saya ulama? Apa saya harus menampilkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala? Nulis kajian atau nulis buku, nulis kitab, dijaga. Ini karena Allah atau bukan? Ikhlas apa enggak? Ucapan Alim Suti luar biasa. Beliau mengevaluasi setiap langkah. Kita aja kalau mengevaluasi diri kita, hati kita, setiap malam aja, itu luar biasa dampaknya dalam kehidupan. Beliau bukan setiap malam, setiap buat aktivitas, setiap bicara, setiap komen, setiap nulis, setiap baca, setiap kajian. Ya gimana nggak kayak begitu? Dan ini bukan hanya dikatakan Imam Suyuti. Al-Imam Al-Lakhmi juga demikian demikian. Muhasiban li nafsi. Beliau itu terkenal selalu mengevaluasi diri. Makanya jadi demikian. Dan lihat hobi beliau, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, salah satu madhab Syafi'iyah juga, Az-Zahabi, kata beliau, dhammu nafas. Beliau itu kalau ada apa-apa langsung salahkan diri sendiri. Dhammu nafas. Mentalnya bukan nyalain orang. Mentalnya bukan nyalain orang secara negatif. Ya kalau orang salah, salah. Sampai salah. Tapi nggak berhenti sampai di sana. Ini dosa gue apa nih? Dosa aku apa? Khilaf aku apa? Maksiat aku apa? Dhammun nafas. Imam Zahabi mata demikian. Dhammun nafas. Jangan nggak ikhlas. Muhasabah. Dan kembali ke sini. Dhammun nafas, kata Imam Zahabi. Itu yang bisa membuat lo bertahan. Padahal makan sehari cuma sekali. Makanya Mudhabi mengatakan dhammun nafs wa sabr ala al-aish al-khashin. Beliau tuh selalu kembalikan ke diri sendiri dan beliau sabar terhadap kerasnya hidup. Kenapa itu tadi? Evaluasi diri. Tujuan saya apa sih? Kok bisa itu orang tuh secara rutin makan sehari sekali doang? Itu waktu malam. Kita nih habis kajian pagi gini udah lapar kita nih, subhanallah. Beliau makan di waktu malam. Karena kerasnya hidup. Dan diriwayatkan, makan daging sebulan sekali. Ya Allah, sebulan sekali. Banyak di antara kita hari ini kesulitan. Tapi masih ada sarden. Masih ada kornet, alhamdulillah. Beliau sebulan sekali makan daging. Kok bisa sabar? Dan bukan hanya sabar, beliau punya karya besar. Jadi ini bukan tentang sebatas sabar kondisi susah, tapi di saat kondisi keras begitu, beliau justru produktif dan melahirkan karya-karya besar yang dicatat oleh dunia. Nah itu hati. Dan banyak sekali contohnya. Mulai dari ketika beliau mendapatkan gelar Muhyiddin karena karya-karya beliau yang sangat fenomenal. Jasa-jasa beliau terhadap umat, Muhyiddin.
Apa arti muhyiddin? Penghidup agama. Gelarnya bukan LC, bukan MA, bukan doktor, bukan profesor, muhyiddin. Oh, itu udah gelar internasional. Kalau sekarang tuh Nobel, di atas Nobel. Muhyiddin, penghidup agama. Gimana perasaan kita kalau kita dapat gelar, gelar LC misalnya, gelar MA, gelar doktor, gelar PhD. Kalau kita dapat penghargaan, bandingkan dengan Imam Nawawi. Ketika beliau tahu beliau mendapatkan gelar Muhyiddin, apa statement beliau? Beliau mengatakan, la aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Aku nggak halalkan, aku nggak ridho orang yang memberikan gelar Muhyiddin kepada diriku. Allahu Akbar. Saya nggak ridho nih. Saya nggak halalkan, saya nggak terima orang yang kasih gelar Muhyiddin kepada aku. Kok bisa di saat kita dikasih gelar senyum-senyum, senang, dan kalau gelar kita nggak disebutkan salah, kita tersinggung. Beliau nggak terima, udah nama biasa aja. Itu kok bisa? Muhasabatun nafas. Karena beliau selalu jaga jiwa dan hatinya setiap saat. Begitu dapat gelar langsung balikin ke hati. Ini apa maksudnya? Karena beliau nggak tertarik dengan pujian-pujian di dunia. Ambisi beliau mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat beliau, hati beliau mencari ridho Allah, ingin hidup di akhirat. Sehingga ketika dipuji, bahkan dikasih gelar yang sangat mentereng, Muhyiddin, ya Allah, LC mah lewat, saudaraku. Muhyiddin. Bukan LC, bukan MA, bukan doktor. Bukan prof, bukan PhD. Muhyiddin. La aj'alu fi hilin man laqabani Muhyiddin. Gak halal. Aku gak halalkan orang yang memberikan laqab atau gelar Muhyiddin kepada diriku. Karena beliau khawatir ini bisa menyerang keikhlasan. Beliau khawatir sombong. Kenapa beliau gak halal? Ini PR baru buat saya nih. Jaga keikhlasan tuh susah. Gak sombong tuh beratnya minta ampun. Gak pakai gelar aja susah, apalagi dikasih gelar kayak begini. Itu apa kalau bukan menata hati, saudaraku? Dan saudaraku yang Allah muliakan, kita harus bijak kalau mendengar kalimat-kalimat seperti ini. Ini adalah sikap beliau untuk diri pribadi beliau sendiri. Sekali lagi, ini sikap beliau untuk diri pribadi beliau sendiri. Nggak dikiaskan ke orang lain. Karena itu tadi, dhamun nafas, mental beliau dhamun nafas, kata Imam Zahabi. Kembalikan ke diri sendiri. Kembalikan ke diri sendiri. Bukan ke orang lain. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, kenapa kita harus bijak? Mengapa kita harus bijak? Karena yang pertama, beliau pun di sisi lain memuji para ulama. Memuji para ulama. Dunia pasti tahu bagaimana pujian beliau kepada Ibnu Asakir dalam Tabaqatul Kubra. Beliau mengatakan tentang Al-Imam Ibnu Asakir, Imam Nawawi, Hafidhus Syam.
bal hafidhud dunia, ini hafidnya dunia, al-imam mutlaqa, al-imam Ibnu Asakir ini imam mutlak, udah nggak ada pengecualian, mutlak dari semua sisi imam, udah at-thiqatu tsabat, thiqah terpercaya dan kokoh. Kan muji juga. Beliau memuji al-imam ar-Rafi'i dalam Tabaqatul Kubra Subki. Kata beliau, minas salihin al-mutamakinin kanat lahu karamat kathira. Itu Imam Rafi'i, itu orang-orang soleh, kokoh, dan punya karomah yang banyak. Beliau puji juga. Jadi ini untuk diri beliau. Kita harus bijak. Ini sikap pribadi beliau untuk diri beliau. Karena faktor yang pertama, beliau juga muji ulama lain, dan mujinya tinggi, al-imam mutlak tentang Ibnu Asakir. Terus yang kedua, yang muji beliau Muhyiddin ini ulama-ulama besar juga. Jadi jangan sampai kita underestimate sama, kita kagum sama Imam Nawawi, lalu kita jatuhkan ulama-ulama yang lain yang kasih gelar ke Muhyiddin kepada beliau. Dan ulama-ulama tersebut itu nggak ada maksud apapun kecuali untuk mengakui. Karena salah satu ciri keikhlasan seseorang, salah satu keutamaan seorang ketika dia mengetahui keutamaan saudaranya. Di antara misalnya mengatakan beliau Muhyiddin adalah Al-Imam Az-Zahabi. Dan kita tahu bagaimana reputasi Imam Zahabi rahimahullah. Beliau kata Muhyiddin. Terlepas Muhyiddin ini tepat atau tidak, dan kita tahu bersama ulama yang mengatakan Muhyiddin juga bukan orang-orang bodoh, dan lebih cerdas, lebih pintar ribuan kali dari kita. Karena kan dalam bahasa Arab ada majas, sebagaimana dalam bahasa Indonesia ada hiperbola dan seterusnya. Intinya kita berhusnudzon kepada semua pihak dan ambil poinnya, saudaraku. Terapkan untuk diri kita. Terapkan untuk diri kita. Lihat bagaimana beliau nggak suka dipuji, nggak ingin disanjung, nggak suka dikasih gelar, diangkat-angkat. Karena ini penting. Karena kita tahu misalnya guru-guru kita itu menggunakan gelar beliau atau menggunakan gelar mereka. Lalu setelah belajar biografi Imam Nawawi langsung kita nyinyirin mereka. Oh, sabar. Jangan gunakan ini, tembakan ke orang lain. Sekali lagi, bijaklah dalam belajar. Husnudzon sama orang, baik sangka. Ini yang diambil poinnya, dhammun nafsi. Beliau tuh kembalikan ke diri beliau. Guru-guru kita punya pertimbangan. Semoga Allah jaga keikhlasan mereka untuk dakwah, untuk meyakinkan orang. Akhirnya mereka menggunakan dan seterusnya. Atau misalnya orang yang menyematkan, beliau nggak ngerti apa-apa. Orang yang menyematkan, beliau nggak tahu. Atau kalau beliau tahu, ada tujuan utama atau ujian masalah lebih besar. Jangan punya mental nembakin orang ketika belajar. Itu yang diwanti-wanti Imam Malik, kuntu ata'allamu li nafsi. Aku ini belajar untuk diriku sendiri. Aku mau berubah dulu. Kita ini PR banyak. Kita PR banyak. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Jangan sampai ini yang kita terapkan. Kayak Imam Nawawi dong, nggak pakai gelar. Masa ini pakai gelarnya dipakai? Subhanallah. Ana juga nggak pakai gelar. Antum bukan nggak pakai gelar, antum memang nggak punya gelar. Emang gak ada prestasi sama sekali. Terus saudara-saudara kita itu, apalagi guru-guru kita misalnya, mereka punya pertimbangan. Kita husnudzon. Itu juga secara hukum syariat. Insya Allah tidak haram. Walaupun ada sebagian 1-2 ulama yang memberikan catatan seperti Syekh Bakar Abu Zaid, tapi sekali lagi secara umum, dan masyayikh juga menggunakan hal demikian. Banyak masyayikh kita, doktor misalnya,
dicantumkan. Jadi sekali lagi, ini sikap pribadi beliau untuk diri beliau sendiri, dan terapkan untuk diri kita. Dan ini luar biasa, saudaraku. La ajalu fi hilin man laqabana muhidin. Dan insya Allah, yang sikap pribadi dan ulama yang ingin memberikan kedudukan pada beliau, semuanya berusaha untuk mengamalkan dalil. Dan Allah sebijak-bijaknya pemutus pada hari kiamat, insya Allah ta'ala. Dan Allah tahu apa di dalam hati setiap hambanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan masih banyak lagi, saudaraku. Al-Imam Al-Lakhmi, terakhir Al-Imam Al-Lakhmi itu menjelaskan bagaimana beliau memiliki hati yang luar biasa. Kata beliau, kata Imam Al-Lakhmi, idza adahu ahadun yaqulu lahu ya mubarakal hal. Beliau ini kalau disakiti oleh orang, Imam Nawawi kalau disakiti sama orang, dia akan katakan ke orang tersebut, ya mubarakal hal, wahai orang yang kondisinya diberkahi. Allahu Akbar. Jadi disakitin sama orang, mungkin ditipu, dicela, dan seterusnya. Ya mubarakal hal, wahai yang kondisinya diberkahi. Karena beliau yakin bahwa ini dari ahkamul hakimin, pasti ada kebaikan. Mungkin memang kalimatnya pedih, tajam, kasar, mainnya kasar nih orang. Tapi bukankah kalau kita sikapiran bijak, pasti ada keberkahan di sana? Pasti ada keberkahan di sana. Jadi nggak heran, saudaraku, kok Riyadhus Shalihin itu bisa seperti ini. Riyadhus Shalihin bisa kayak gini. Itu bukan marketingnya yang jago, bukan. Ini yang perlu kita camkan, bukan marketing. Bukan iklan yang hebat, tapi hati Imam Nawawi yang luar biasa. Kok bisa dijelek-jelekan, dicaci, dimaki, ya mubarakal hal. Subhanallah. Ya mubarakal hal. Hatinya bersih. Gak ada hasad sama orang. Itu yang kita lihat. Nahsabu kadzalik wallahu hasibu wala nuzaki Allah lihat. Tapi kita yang kita lihat. Dan ini bukan satu contoh. Insya Allah kita akan sebutkan beberapa contoh di tengah-tengah kita belajar Riyadhus Shalihin. Ada banyak contoh tentang cerita beliau yang ajib-ajib, artinya ajaib-ajaib. Kok bisa ada orang kayak begini? Itu hatinya terbuat dari apa? Antum dilabrak orang, ya mubarakal hal. Tenang dulu Pak, yang semoga Allah berkahi. Waduh enak. Pakai mata ya? Iya Pak, semoga Allah berkahi ya Bapak. Orang sakit kali ya, bingung orang. Dasar loh, dicaci maki. Iya Mas, semoga Allah berkahi. Semoga hari-hari Mas berkah. Iya mubarakal hal. Semoga Allah berkahi kondisi engkau. Ini dicaci maki gitu, subhanallah, disakitin. Makanya nggak heran itu penguasa dikritik sama Imam Nawawi itu diam. Padahal makanya kata Al-Zahir Bibris, kan Al-Zahir Bibris dinasihatin sama Imam Nawawi, disuruh tanda tangan nggak, diminta disuruh kasih fatwa yang mendukung Zahir, nggak mau Imam Nawawi, nggak mau. Beliau suruh bertakwa dan seterusnya. Itu Zahir Bibris mengatakan, ini ulama siapa sih? Tolong pecat nih ulama, jangan kasih upah dan gajinya lagi. Itu stafnya Bibris bingung. Pak, dia bukan pegawai Pak. Oh bukan pegawai, ya udah nggak usah kasih upah. Dia nggak pernah makan upah, dia nggak punya gaji. Oh gitu ya, nggak bisa diapa-apain, subhanallah. Dan santai aja, hatinya bersih.
Dan saudara beliau mengatakan, saya tuh pengen ngebunuh dia tapi nggak berani. Ada rasa takut dalam hati saya. Wibawanya tinggi beliau itu. Kenapa? Hatinya baik. Makanya dicaci maki orang, semoga Allah kasih keberkahan. Dikasih Muhyiddin, la aja'alu fi hilin man laqabani Muhyiddin. Ini yang perlu kita renungkan, saudaraku. Jadi sekali lagi, kalau ingin punya karya, bukan hanya bertahan di hari-hari ini, berkah di hari-hari ini, punya karya di hari-hari ini, bisa berperan besar dalam kehidupan kita, fokuskan ke hati kita. Evaluasi hati kita. Jaga amalan hati, jaga iman, jaga tauhid, jaga iman kepada asma Allah. Kenapa beliau bisa demikian? Walaupun disakiti, karena hatinya terpaut kepada Allah. Allah As-Sami Al-Basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah tahu apa yang saya respon. Nggak boleh respon ngasal. Allah lihat respon saya. Allah dengar respon saya. Allah Ahkamul Hakimin, yang paling bijak dalam memutuskan. Ini episode, ini kondisi ketika saya diserang orang, pasti ini izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini masih jauh. Sama, termasuk yang bicara. Kita ini harus selalu menata hati dan menata hati. Dan ini membuat beliau rajin ibadah. Dan menata hati bukan malas ibadah. Lihat beliau rajin ibadah, rajin puasa, rajin zikir, rajin belajar. Sehingga full package. Beliau paket komplit. Makanya ulama kamulah untuk standar manusia sempurna. Dan sempurna bukan berarti nggak ada kekeliruan, kesalahan, nggak ada kekhilafan. Semua orang pasti ada kekhilafan. Semua ulama besar pasti ada khilafan. Tapi bagaimana merespon kekhilafan, bagaimana terjatuh dalam kekhilafan dan seterusnya, perfect. Ini bisa disampaikan, dan insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk dan berinteraksi dengan karya beliau, Riyadhus Shalihin, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kunci-kunci keberkahan beliau bisa ditadaburi dan direnungkan, agar kita tidak hanya menikmati karyanya, tapi kita tahu rahasia di balik itu semua. Makanya nggak heran bagaimana Allah membuat hati manusia terpaut terus ke Riyadhus Shalihin, karena sosok beliau, subhanallah, hatinya bersihnya luar biasa. Dan itu karena beliau muhasabah, selalu introspeksi, selalu membersihkan di setiap langkah dan kehidupan beliau. Ini bisa disampaikan. Semoga kita, saya, dan saudara kita semua bisa meneladani apa yang kita sampaikan dan apa yang kita dengar.